Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kanopia Putri dengan NIM 220822RA6 Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang kompensasi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS atau melengkapi nilai UAS kemarin. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini saya akan membahas tentang kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Definisi kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi atau perusahaan. Bentuk kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan bentuk lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Tujuan dari kompensasi yaitu untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar bekerja tinggi demi mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu ada kemampuan perusahaan. Kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan harus menyesuaikan dengan pendapatan dan laba yang diperoleh. Kedua itu ada produktivitas karyawan. Semakin produktif seorang karyawan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung lebih tinggi. Perusahaan akan menghargai kinerja dan kontribusi karyawan yang memberikan nilai tambah. Yang ketiga itu ada peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait standar upah minimum, tunjangan, dan hak-hak lain yang harus dipenuhi perusahaan. Hal ini mempengaruhi struktur kompensasi yang diberikan. Yang terakhir ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat ketersediaan dan kebutuhan akan suatu profesi atas keahlian juga menjadi faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Semakin langka, semakin tinggi juga kompensasi yang ditawarkan. Selanjutnya ada tujuan kompensasi. Yang pertama yaitu untuk menarik talenta kompensasi. Talenta kompensasi kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang kedua itu ada memotivasi karyawan. Paket kompensasi yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu ada mempertahankan keadilan internal. Kompensasi yang sesuai dan adil dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis. Yang terakhir itu ada memenuhi peraturan perusahaan. Memenuhi peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan terkait standar upah minimum dan praktik kompensasi yang adil. Yang terakhir ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat ketersediaan dan kebutuhan akan suatu profesi atau keahlian juga menjadi faktor yang mempengaruhi besar kompensasi. Semakin langka, semakin tinggi kompensasi yang ditawarkan. Selanjutnya itu ada tujuan kompensasi. Yang pertama itu untuk menarik talenta. Kompensasi kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang kedua itu ada memotivasi karyawan. Paket kompensasi yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu ada mempertahankan keadilan internal. Kompensasi yang sesuai dan adil dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis. Yang terakhir yaitu memenuhi peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan terkait standar upah minimum dan praktik kompensasi yang adil. Manfaat kompensasi bagi perusahaan. Pertama itu untuk meningkatkan produktivitas. Kompensasi yang kompetitif memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih produktif sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua itu ada untuk mempertahankan talenta. Sistem kompensasi yang adil dan menarik membantu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat, mencegah terjadinya turnover yang tinggi. Yang ketiga itu ada untuk meningkatkan reputasi. Paket kompensasi yang kompetitif dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar tenaga kerja, menarik kandidat yang memiliki potensi. Selanjutnya itu ada manfaat kompensasi bagi karyawan. Yang pertama yaitu untuk keseimbangan finansial. Kompensasi yang adil dan kompetitif membantu karyawan memenuhi kebutuhan finansial mereka dan mencapai stabilitas keuangannya. Yang kedua itu untuk motivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi yang memadai menjadi motivasi kuat karyawan untuk meningkatkan kinerja dan merasa dihargai oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pengembangan
karir, skema kompensasi yang komprehensif mendorong karyawan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan posisi mereka dalam organisasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama itu ada kompensasi langsung, yaitu meliputi gaji, upah, dan insentif yang diterima oleh karyawan secara langsung sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua itu ada kompensasi tidak langsung, terdiri dari tunjangan, asuransi, dan fasilitas yang diterima karyawan sebagai bagian dari hak karyawan. Yang ketiga itu ada kompensasi berjangka, mencakup pensiun, pesangon, dan tunjangan hari tua yang diterima karyawan setelah masa kerja berakhir. Selanjutnya itu ada konsep reward dan punishment. Reward adalah bentuk pengakuan, penghargaan, atau insentif yang diberikan kepada karyawan atas kinerja, kontribusi, dan hasil kerja yang baik. Reward dapat berupa promosi, kenaikan gaji, bonus, atau bentuk lainnya. Punishment adalah bentuk tindakan disiplin atau hukuman yang diberikan kepada karyawan atas pelanggaran, kesalahan, atau kinerja yang buruk. Punishment dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemotongan gaji, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya itu ada keseimbangan reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment harus dilakukan secara seimbang dan adil untuk mendorong kinerja karyawan yang optimal. Reward akan memotivasi karyawan, sedangkan punishment akan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan harapan perusahaan. Di pembahasan terakhir yaitu ada penerapan reward dan punishment dalam organisasi. Sistem reward yang diterapkan dalam organisasi dapat berupa kenaikan gaji, promosi, jabatan, bonus, insentif, atau bentuk penghargaan lainnya. Penerapan reward yang tepat dapat memotivasi karyawan, meningkatkan kinerjanya, dan mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, punishment digunakan sebagai bentuk koreksi atau hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi ekspektasi atau melakukan pelanggaran. Punishment dapat berupa teguran lisan, surat peringatan, penurunan jabatan, hingga pemecatan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang sulit untuk dipahami atau masih berantakan kata-katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.